Ya, Doh, gimana liburannya Doh? Gimana liburan kalian? Adis pulang ke Bawean? Ya, kemarin itu saya ketemu sama teman pengawas Bawean. Ya, saya ceritakan kalau di sini juga ada santri dari Bawean. Penasaran mana Madinatul Ilmu itu? Ya, ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, okay. Memulai kajian baru. Insya Allah nanti kita di ajaran atau di tahun ini nanti kita akan tambahi lagi satu buku yang masih proses kita pesan, yaitu buku akhlak, tapi bukunya ini ditulis pakai bahasa Arab semua, pakai bahasa Arab semua. Harapannya nanti buku itu bisa dijadikan materi materi pembinaan, ya. Terus rencananya buku itu nanti digunakan untuk bahan musabaqah qiraatul kutub, lomba membaca kitab kuning. Kitab kuning itu berarti kitab berbahasa Arab tanpa harokah. Gimana? Via siap ya? Besok ikut ya? Rencananya kalau jadi ini itu perkiraan Oktober. Nah, sama Ustadz Ida kan sudah diawali diajari nahwu ya? Sudah diajari nahwu sorof? Belum? Ya. Sudah apa belum? Belum. Jadi nanti kita ingin pondok kita ini itu harapannya santri-santrinya itu mengenal kitab gundul. Ya, setuju ya? Ya. Selain kalian diajari menghafal Quran, juga insya Allah ke depan kalian diajari bagaimana cara membaca kitab gundul. Ya. Saya dulu waktu di pondok itu sama Yai Fatih almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya. Itu kami tidak diajari bagaimana cara membaca kitab gundul, langsung disuruh baca. Waktu itu kitab yang dipakai adalah usul fikih. Padahal usul fikih itu kitab agak berat. Nah, kami dulu tidak diajari bagaimana cara membaca, langsung disuruh baca. Waktu itu kita tanya, Pak Fatih, kira-kira bagaimana cara kita membacanya? Nah, beliau menyarankan ya harus punya kamus, Lah, akhirnya kemudian tiap satu kata kita buka di kamus. Nah, rupanya dengan langsung praktek membaca itu insya Allah walaupun gratul-gratul kita bisa membaca
kitab usul fikih. Tidak hanya membaca tapi berdebat tentang materi usul fikih. Nah, itu kami lakukan dulu waktu di pondok. Nah, nanti insya Allah itu akan kita praktekkan pelan-pelan. Nah, kita masih proses online buku ya akhlak dari Jogja ya. Mudah-mudahan tidak lama buku itu dikirim. Jumlah kalian berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, 7. Nanti insya Allah kita akan pesan sejumlah kalian. Lah itu rencana ke depan, mudah-mudahan lomba musabaqah qiraatul kutub bisa dilaksanakan. Nah, kemarin kita sampaikan di LP2 itu selain lomba musabaqah qiraatul kutub juga akan ada lomba kebersihan pesantren. Kebersihan pesantren. Lingkungannya bagaimana, kamarnya bagaimana, terus tempat mandinya, toiletnya bagaimana, bersih apa enggak. Nah, itu kemarin kita bahas seperti itu di LP2. Nah, penilaiannya itu dewan jurinya itu datang tanpa dijadwal. Rencananya begitu, tanpa dijadwal. Jadi tiba-tiba saja datang ke pondok, ya, langsung ngecek bagaimana kebersihannya, bagaimana ketertibannya, sandale panggonane tepak taka, lantainya kotor apa ndak. Itu nanti akan dinilai. Itu kalau jadi tergantung anggarannya. Karena anggarannya LP2 itu tahun ini hanya 40 juta. Ya, kalau cukup ya nanti akan dilaksanakan. Nah, anak-anakku semua, pagi ini kita akan bahas tentang Idul Fitri. Kemarin kalian merayakan Idul Fitri. Kira-kira apa arti dari Idul Fitri? Ada yang tahu apa arti Idul Fitri? Loh, kok karena sing apa? Idul Fitri? Yang putri, Idul Fitri? Loh, arti Idul Fitri nggak ada yang tahu. Ini artinya hari raya. Fitri apa Fitri? Apa? Ramadan. Masa Fitri kok Ramadan? Fitri artinya berbuka. Berarti Idul Fitri hari raya makan kembali. Nah, ada hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tahu al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhi an-nas. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri adalah yuftirun nas, orang-orang berbuka puasa, boleh makan kembali. Wal adha,
dan hari raya Idul Adha adalah Yaumaidzohin nas, yaitu hari di mana orang-orang menyembelih binatang kurban. Jadi hari raya Idul Fitri adalah hari raya di mana orang boleh makan kembali. Nah, itulah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu terjadi atau disyariatkan pada tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah itu apa? Hijrah itu apa? Perjalanan Nabi. Ayo terus. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi kok berjalan? Berjalan atau pindah? Berjalan apa pindah? Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi kok pindah dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah Nabi dimusuhi kaum kafir Quraisy, diancam dibunuh. Lalu Nabi pindah dari tanah kelahirannya Mekah, pindah ke Madinah. Nah, ketika Nabi pindah itu Nabi Muhammad SAW mendapati orang-orang Madinah itu merayakan 2 hari raya, bersenang-senang, bermain-main. Lalu Nabi bertanya, wahai saudara-saudara Madinah, apa yang kalian rayakan? Nah, mereka kemudian menjawab, ya Rasul, kami merayakan 2 hari raya yang biasa kami rayakan ketika kami sebelum Islam. Nah, lalu Rasulullah dawuh, tinggalkan 2 hari raya itu dan Allah akan mengganti dengan 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi sebelum Rasulullah ke Madinah itu, orang-orang Madinah sudah biasa merayakan 2 hari raya mereka. Lalu para ulama itu menduga apa 2 hari raya itu? Nah, diduga 2 hari raya itu adalah 2 hari raya yang biasa dirayakan orang-orang Persia. Orang Persia itu berarti sekarang orang Iran. Persia itu sekarang Iran, yang sekarang perang melawan siapa? Israel sama Amerika. Apa 2 hari raya itu? 2 hari raya itu adalah Nairus sama Mi'rojan. Nah, Nairus itu hari raya pergantian tahun baru orang-orang Persia, kalender Persia. Biasanya di bulan Maret. Kemudian Mi'rojan itu adalah hari raya musim gugur. Orang Persia merayakan musim gugur itu di bulan Oktober. Nah, 2 hari raya ini yang biasa diduga oleh para ulama yang dirayakan orang-orang Madinah sebelum Rasulullah datang. Nah, ketika Rasulullah datang, kemudian Rasulullah melarang 2 hari raya ini dirayakan dan diganti dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Kedua Hijriah yaitu 2 tahun setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Nah, itulah sejarah bagaimana Idul Fitri dan Idul Adha disyariatkan oleh Allah kepada kita semua. Apa kira-kira yang diucapkan ketika Idul Fitri? Kalau kita di Indonesia apa mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Boleh enggak itu? Boleh saja, boleh saja. Tidak ada ucapan khusus yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan Idul Fitri. Tetapi ada beberapa riwayat dulu para sahabat Nabi itu ketika hari raya, sahabat ya, bukan Nabi ya, bukan Nabi, tapi sahabat pada masa atau pada hari raya Idul Fitri itu ketika saling bertemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Artinya taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita selama Ramadan. Taqabbal ya karim, ya Allah muga-muga jenengan terima. Jadi saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan itu tidak dilarang oleh Nabi. Artinya ketika perilaku sahabat Nabi dilakukan, kemudian Nabi menyaksikan kok itu tidak dilarang, artinya itu boleh dikerjakan, tidak berdosa. Jadi sebaiknya kalau kita merayakan Idul Fitri ketemu dengan teman mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nah, itu yang dulu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Apa dulu kemudian Rasulullah setelah Idul Fitri terus saling silaturahim ke teman-teman, ke saudara, ke sahabat? Tidak ya. Nabi tidak di hadis, di riwayat itu Nabi tidak mencontohkan kemudian berkunjung ke saudara-saudara, berkunjung ke sahabat-sahabat, tidak. Ya, cukup mengalir begitu saja. Hanya saja Nabi ketika melaksanakan Idul Fitri itu selalu di musola. Musola itu lapangan. Jadi sholatnya Nabi Idul Fitri dan Idul Adha itu di musola, di lapangan, bukan di masjid, bukan di masjid. Nah, perginya Rasulullah itu jalannya beda dengan ketika datang. Umpamanya ketika pergi lewat jalan sini, pulangnya lewat jalan yang lain. Tidak sama dengan jalan ketika beliau datang. Tujuannya adalah lebih mensyiarkan, lebih menunjukkan bahwa Idul Adha, Idul Fitri itu sedang dilaksanakan sehingga semua orang tahu lagi sedang ada sedang ada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, itu syiar menunjukkan ada hari raya. Nah, itu. Nah, setelah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu ketika mau Idul Fitri itu selalu makan dulu. Disunahkan sebelum Idul Fitri itu makan dulu. Kalian seperti itu? Nah, sebaliknya ketika Idul Adha
tidak makan dulu, disunahkan. Boleh tapi disunahkan tidak makan dulu. Boleh tapi disunahkan tidak makan dulu. Ya, jadi lebih utama tidak makan dulu sebelum sholat Idul Adha. Itu. Nah, anak-anakku semua, kenapa para sahabat itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mendoakan, saling berdoa agar Allah menerima pahala? Karena pada hakikatnya kita tidak tahu apakah Ramadan kita itu diterima oleh Allah apa tidak. Kemarin waktu tarawih saya sampaikan, siapa yang berpidato pada pada Idul Fitri yang mengatakan bahwa kita tidak tahu puasa kita diterima apa enggak. Masih ingat? Khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, jadi presiden lah sekarang, ketika khutbah Idul Adha, Idul Fitri, beliau mengatakan, wahai saudara-saudara, saat ini kita bersenang-senang dengan merayakan Idul Fitri. Ketahuilah dulu sahabat-sahabat Nabi itu ketika Idul Fitri itu bersedih karena khawatir pahala atau kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi para sahabat itu lebih takut pahalanya tidak diterima oleh Allah. Maka kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang sangat bijaksana. Hanya 2 tahun beliau jadi khalifah, tetapi rakyatnya makmur. Diceritakan rakyatnya itu banyak yang kaya sehingga mereka itu susah untuk mencari orang yang berhak menerima zakat. Saking makmurnya masyarakat Umar bin Abdul Aziz. Gelai wong miskin yang berhak menerima zakat itu tidak ada. Semuanya rakyatnya makmur. Itu Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang sangat bijaksana, adil, memperjuangkan rakyatnya. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz orang yang pertama kali memerintahkan agar hadis itu dibukukan. Kalau yang memerintahkan pertama kali Al-Quran dibukukan siapa? Masih ingat siapa? Yang memerintahkan membukukan Al-Quran pertama kali siapa? Yang mengusulkan Umar. Yang memerintahkan Abu Bakar. Yang punya ide, yang mengusulkan itu Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar. Terus siapa yang disuruh menulis Al-Quran? Membukukan Al-Quran? Loh, kok lali mana ini? Zaid bin Sabit. Iki aja lalekno iki penting iki. Itu penting. Nah, orang pertama kali yang memerintahkan membukukan hadis itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri
untuk menyusun, membukukan hadis. Nah, itu ojo lali ya. Ini penting, ini penting. Berarti besok sebaiknya buat pakai meja, terus bawa catatan gitu ya, barangkali ya. Buat catatan, terus kalian mencatat hal-hal yang perlu dicatat sehingga lain kali tidak lupa lagi. Sabtu ya bawa catatan ya, bawa catatan dan bawa buku, mencatat hal-hal yang sekiranya penting dicatat. Eman lali terus ya. Saya kira itu ya pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kegiatan kita istiqomah dan mudah-mudahan rencana kita belajar membaca kitab Gundul itu bisa terlaksana, dan mudah-mudahan buku akhlak yang kita pesan, proses pesan di Jogja segera bisa kita terima dan bisa kita pelajari bersama-sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diling-iling sapa sing memerintahkan mencatat hadis mau, terus sapa sing dikongkon seiling. Umar bin Abdul Aziz. Sing dikongkon nulis Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.